Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Nah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Baik, pada hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran yaitu tema 7 tentang kepemimpinan. Subtema 1, kepemimpinan di sekitarku. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti setelah membaca teks pidato persuasif, kita akan menemukan informasi apa saja yang ada di dalam teks pidato tersebut. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah nanti berdiskusi, nanti anak-anak bisa membuat sebuah teks pidato persuasif tentang pencalonan ketua kelas. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang sudah pernah mendengarkan orang pidato atau melihat orang berpidato? Sudah pernah ya? Nah, dari apa yang kita lihat saat kita melihat orang berpidato itu, kita tahu orang itu sedang menyampaikan sebuah informasi. Informasinya itu bisa berupa pesan-pesan, berupa motivasi, berupa kritik, saran. Nah, di dalam pidato itu nanti akan terselip sebuah informasi yang ingin diutarakan oleh si pidato kepada yang mendengarkan. Nah, coba yang sudah pernah melihat orang yang berpidato di mana? Iya, betul. Biasanya pidato itu di sebuah acara. Misalnya acara perpisahan sekolah. Itu nanti pasti ada yang berpidato. Kemudian acara imtihan, acara akhir sana. Kemudian ada pidato kepala desa, ada pidato dari ketua kelas. Nah, sudah tahu ya. Jadi orang yang berpidato adalah orang yang ingin menyampaikan sebuah informasi kepada halayak umum. Halayak umum itu siapa? Halayak umum itu orang yang mendengarkan. Jadi orang yang menghadiri suatu acara tersebut, seperti itu. Nah, sekarang coba kita baca bersama-sama pidato Ibu Erika. Ayo coba disimak ya, Ibu yang bacakan, kalian yang menyimak. Nah, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian penting, harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran warga.
Para dokter, perawat bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesejahteraan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi juga pundi amal yang akan melimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan ini di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Nah, setelah kita membaca teks pidato dari Ibu Erika, coba diamati. Nah, dari bacaan teks pidato tersebut, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Erika? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Ibu Erika itu ingin menyampaikan bahwa pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga, yang dimana kesejahteraannya itu berupa kesehatan. Ya, betul sekali. Nah, selain informasi, kira-kira apalagi yang ingin disampaikan oleh Ibu Erika? Ibu Erika, selain informasi, di dalam teks pidato Ibu Erika juga memuat yang namanya pesan. Pesannya itu apa? Pesannya itu, iya betul, biar seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan dikelola bersama. Nah, setelah pesan, setelah informasi, kira-kira apa yang ada di dalam teks pidato Ibu Erika? Ada yang tahu? Iya, yang tentunya itu ada yang namanya struktur teks pidato, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu mengenai struktur dari teks pidato. Ada yang masih ingat? Harus diingat-ingat ya. Struktur teks pidato itu ada 5. Kira-kira yang pertama apa? Siapa yang tahu? Coba kita amati lagi teks pidato Ibu Erika. Yang pertama, Ibu Erika mengucapkan apa? Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara menyatukan kita semua. Nah, kira-kira ini selamat pagi itu bagian dari teks pidato yang berupa, iya betul, salam. Yang pertama itu tentunya ada salam. Salam itu bisa terdiri dari selamat pagi, atau assalamualaikum, atau selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Masih banyak ya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama apa? Salam. Ya, yang kedua, setelah salam, tentunya seorang yang akan menyampaikan pidato itu menyampaikan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi topik permasalahan yang akan dibahas. Berisi mengenai topik permasalahan. Jadi apa permasalahan yang akan dibahas pada saat kita berpidato? Itu terletak pada bagian pendahuluan. Selanjutnya setelah pendahuluan adalah inti. Inti ini berisi pembahasan topik secara lengkap. Jadi setelah ada pendahuluan, kita menyampaikan topiknya, nanti kita bahas di inti. Intinya itu membahas ini loh, topiknya itu seperti ini, terus dijelaskan, dijabarkan menjadi kalimat yang mungkin panjang kayak gitu. Nah, itu biasanya terletak pada inti. Nah, selanjutnya itu ada penutup. Bagian penutup ini menyampaikan rangkuman dari isi topik, rangkuman dari inti. Jadi yang pada intinya itu, penutup itu biasanya membahas mengenai rangkuman atau intisari topik yang jika tadi pendahuluan itu membahas apa topik yang dibicarakan,
Nah, bagian penutup ini membahas intisari dari topik yang kita bicarakan. Setelah kita berpanjang lebar menyampaikan sebuah penjelasan dari sebuah topik yang kita bicarakan, nanti kita rangkum, kita intisarikan apa sih sebenarnya yang kita omongkan kalau gitu. Nah, yang terakhir itu ada salam penutup. Salam penutup ini biasanya berisi ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan. Terima kasih adik-adik, kakak-kakak, atau bagaimana. Itu biasanya terdapat pada salam penutup. Nah, selanjutnya setelah kita mengulas struktur teks pidato yang sebenarnya sudah kita pelajari minggu kemarin, mari kita bersama-sama mengamati teks pidato Ibu Erika sesuai dengan struktur dari teks pidatonya. Nah, pada teks pidato Ibu Erika, kita cari struktur dari teks pidato Ibu Erika. Yang pertama ada salam. Bagian mana sih yang merupakan salam dari teks pidato? Ada yang tahu? Iya, betul. Yang terdapat pada kalimat pertama, yaitu berbunyi, "Selamat pagi, Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua." Nah, itu adalah salam. Yang kedua, untuk struktur yang kedua, itu adalah pembukaan dari topik. Nah, coba terletak di bagian mana? Iya, betul. Setelah salam ya. Iya, setelah salam itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksudkan ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Topik yang ingin dibicarakan Ibu Erika itu berupa pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan, yang tanda kutip bahwa kesejahteraannya itu berupa kesehatan. Nah, selanjutnya bagian inti. Bagian inti itu membahas topik, menjabarkan topiknya. Nah, coba diamati pada bagian mana sih intinya itu? Iya, betul sekali. Pada bagian wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan oleh banyak pihak, dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi kita semua, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal-hal yang harus kita kembangkan untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Itu adalah bagian inti. Bagian inti. Nah, coba yang keempat, bagian penutup terletak di sebelah mana? Sebelah mana? Dan penutupnya berisi pesan, yaitu para dokter, perawat bidan dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran mama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah salam penutup, berisi ucapan terima kasih, yaitu pada alinea terakhir ya. Iya, betul. Yaitu pada Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungannya yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga yang telah datang ke acara rutin bulanan ini. Semoga temuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Itu adalah bagian
salam penutup. Nah, ditulis ya. Nah, bisa ditulis ya. Ayo ditulis biar nanti tidak lupa. Bagian mana? Bagian pembukaannya, bagian pendahuluannya, bagian inti, bagian intinya, kemudian bagian penutup dan bagian salam penutup. Sudah jelas? Sudah bisa dimengerti? Sudah bisa menentukan bagian struktur teks pidatonya, bagian mulai dari salam, kemudian ada pembukaan, inti, penutup, dan salam penutup. Dari kelima struktur ini biasanya terdapat pada teks pidato. Jadi nanti kalian harus bisa menemukan struktur teks pidato yang ada di sebuah pidato. Misalnya lagi mendengarkan orang berpidato, kira-kira ada enggak salamnya, pembukaannya, intinya, penutupnya, kemudian salam penutupnya? Pasti ada. Karena apa? Biasanya sebelum masuk pada intinya, orang-orang yang berpidato akan menyampaikan salam dulu, kemudian habis salam tidak mungkin dong langsung penutupan. Nah, pasti ada yang namanya pembukaan mengenai apa yang akan dibicarakan, kemudian ada intinya, kemudian ada penutupannya. Nggak dari inti langsung ya terima kasih ya Bapak dan Ibu, nggak seperti itu. Pasti orang-orang itu akan menyampaikan ya jadi intinya yang saya bicarakan itu seperti itu, atau mungkin yang lainnya dengan kata-kata yang lainnya, kemudian baru yang namanya salam penutup seperti itu. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi bersama-sama. Ayo bersama Ibu kita berdiskusi. Nah, coba apa ya pertanyaannya ya. Nah, coba. Baik, yang nomor 1, topik yang dibicarakan. Tadi kita sudah bahas bersama-sama topik yang dibicarakan. Nah, siapa yang mau menjawab mengenai topik yang dibicarakan? Siapa ini? Iya, betul sekali. Topik yang dibicarakan itu terdapat di bagian pembukaan. Nah, sedangkan yang kedua, kalimat yang menunjukkan ajakan atau pesan yang disampaikan. Coba bagian mana yang menunjukkan kalimat yang berupa ajakan atau pesan? Ada yang tahu? Nah, dari teks pidato Ibu Erika, topik yang dibicarakan itu yaitu tentang pentingnya kesehatan bersama untuk kesejahteraan warga. Ya, betul. Yang sudah menjawab seperti itu betul ya. Nah, selanjutnya itu adalah kalimat yang menunjukkan ajakan atau pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Erika itu. Yang pertama apa? Iya, untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kamu sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Nah, selanjutnya yang nomor 2, ajakannya berbunyi, para dokter, perawat bidan dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bisa ditulis bagian ini jawaban dari yang bagian diskusinya. Tadi berhubung sudah dibahas bersama-sama, langsung saja Ibu jawab seperti itu. Bagian jawaban yang benar dan jawaban yang kurang tepat itu nanti bisa dilengkapi seperti ini ya, seperti yang ada di slide-nya Ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tugas. Tugas ini Ibu berikan supaya apa? Supaya kalian itu bisa lebih memahami, bisa lebih menerapkan. Ini loh bagian salamnya itu seperti ini, bagian pembukanya seperti ini, bagian inti, penutup, kemudian salam penutup kayak gitu, supaya kalian tuh belajar di rumah ya. Nah,
Tugasnya adalah membuat teks pidato persuasif tentang pencalonan ketua kelas di buku tugas masing-masing. Biasanya pada pidato pencalonan ketua kelas ini biasanya isinya itu tentang ajakan untuk menaati tata tertib sekolah. Kemudian jika melanggar tata tertib, nanti teman-teman akan mendapatkan sanksi berupa misalnya mengepel kamar mandi, misalnya kayak gitu. Biasanya untuk pencalonan ketua kelas ini anak-anak biasanya menyampaikan tentang ajakan-ajakan yang membangun, yang menyemangatkan kita. Misalnya nih, setiap diberikan tugas nanti dikumpulkan paling lambat besok, kayak gitu. Ajakan-ajakan yang baik, ajakan yang baik dan benar sesuai dengan peran anak-anak sebagai seorang siswa, bagaimana menghormati guru, bagaimana menaati tata tertib, seperti itu. Bisa dipahami ya tugasnya ya? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Nah, nanti ditanyakan, bisa ngomong langsung sama ibu, bisa tanyakan sama teman-teman kalau belum memahaminya, seperti itu ya. Baik, sebelum ibu tutup pertemuan pada hari ini, ibu mau memberikan sebuah soal. Ini adalah sebagai refleksi kita sebagai mentor. Nah, yang pertama, siapa yang tahu bagian pertama pada struktur teks pidato? Nah, tadi kita sudah bahas bersama-sama. Bagian pertama dari struktur teks pidato adalah, iya betul, yang pertama adalah bagian salam. Ingat-ingat ya, salam itu biasanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain, seperti itu. Nah, yang kedua, bagian yang berisi topik permasalahannya akan dibahas. Bagian manakah yang berisi topik permasalahan yang akan dibahas? Nah, coba diingat-ingat tadi bagian mana? Apakah bagian inti? Apakah bagian pembuka? Apakah bagian penutup? Iya, betul sekali, pada bagian pembukaan. Nah, selanjutnya, bagian inti dari teks pidato terletak sebelum apa? Sebelum makan, sebelum minum. Ya, betul sekali, sebelum penutup. Diingat-ingat ya, nanti tugasnya juga diingat-ingat, dikerjakan. Materi yang ibu udah sampaikan juga diingat-ingat, dipelajari lagi di rumah mengenai struktur dari teks pidato, kemudian mencari informasi yang ada di teks pidato, seperti itu. Baik, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bahwasanya dalam membuat sebuah teks pidato harus sesuai dengan struktur teks pidatonya, mulai dari salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup, supaya menjadi pidato yang baik dan benar. Biar apa? Biar yang mendengarkan kita berbicara itu bisa menerimanya dengan baik dan benar, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, agar kita bisa diberikan kesehatan, bisa diberikan umur panjang, bisa ditemukan lagi di lain waktu. Amin. Bye-bye.